Shalom RYC, sore hari ini mari kita satukan hati kita memuji menyembah Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang kita buat, kita hanya mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Katakan lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Dalam segala perkara selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Mau menyenangkan-Mu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Dalam segala perkara selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengatakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Sejak di bumi sampai selamanya. Sejak di bumi sampai selamanya. Selamanya. Hai semua, selamat sore. Welcome back to RYC On Air. Malam ini kita akan dengar sharing firman luar biasa dengan Om Topo. Hai Om Topo. Hai Po. Selamat sore Om. Selamat sore. Sehat ya Om ya? Sehat, sehat. Sip. Oke, mungkin
kita langsung ke poin aja. Jadi sebelum kita dengar sharing firman, kita akan dipimpin doa oleh Om Topo. Boleh silakan Om pimpin kita dalam doa dan biasa langsung sharing. Oke, ayo teman-teman kita berdoa sebelum masuk dalam firman. Bapa di dalam surga, terima kasih kami kembali menghadap kepadamu dan kami membuka hati untuk datangnya firman Tuhan pada sore hari ini. Urapi kami semua, pakai tubuh jiwa roh kami semua untuk menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Ajar kami untuk bisa duduk diam di bawah kaki Tuhan, dan ajar kami juga untuk bisa mendengarkan firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan, turunkan firman-Mu atas kami, supaya firman ini dapat menjadi bekal hidup kami ke depan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik. Boleh silakan Om. Oke. Baik teman-teman, sahabat RWC semua dimanapun Anda berada, selamat sore. Khotbah pada hari ini akan mengambil tema dekat padamu. Kenapa saya mengambil tema dekat padamu? Karena memang di dalam kita berkomunikasi, di dalam kita menjalin satu hubungan komunikasi antar sesama, kita akan lebih nyaman jika kita berkomunikasi dalam jarak yang dekat, tapi dekat bukan berarti dekat sekali, yang artinya kita tidak perlu teriak ketika ingin menyampaikan sesuatu. Itu adalah yang biasa dibangun, biasa orang membangun komunikasi. Namun jika kita membangun komunikasi dengan Tuhan, tentu kita tidak bisa mengenakan batasan-batasan komunikasi yang sering kita gunakan di antara kita dan teman kita. Untuk lebih memahami kata dekat padamu ini, pada sore hari ini kita akan belajar bahwa dekat padamu itu adalah dekat kepada Tuhan. Ya. Jadi inti dari dekat pada Tuhan akan membawa kita pada keselamatan. Jadi dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan kita mendekatkan diri kepada dirinya, artinya secara perasaan, secara pikiran kita dekat pada Tuhan, maka kita akan bisa memahami arti keselamatan. Dan ternyata keselamatan yang diterima kita semua, umat manusia, bukanlah keselamatan yang datang secara tiba-tiba atau secara mistis, atau secara otomatis. Melainkan keselamatan itu menuntut respon kita yang aktif dan proporsional. Kenapa harus proporsional? Karena jika aktif saja meresponi keselamatan Tuhan, maka kita juga bisa menjadi orang yang aneh. Maka harus ada proporsional. Nah, Tuhan Yesus menyatakan bahwa untuk selamat ternyata seorang harus berjuang. Ya, kita tahu di dalam Lukas 13 ayat 24 dikatakan bahwa seseorang harus berjuang masuk jalan yang sempit. Saya bacakan. Jawab Yesus kepada orang di situ, berjuanglah masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Sahabat RWC atau teman-teman semua, kita harus memahami bahwa kasih karunia bisa dialami seseorang kalau dua pihak. Tadi kan komunikasi. Berarti ada pihak satu dan pihak kedua. Jadi pihak pertama yaitu pihak Allah. Bagaimana cara Allah menyampaikan kasih karunia itu? Pertama, Allah melalui Roh Kudus. Dan bagaimana kita menerima sebagai pihak kedua kasih karunia itu, kita menerima dalam bentuk kerjasama dengan Tuhan, dalam bentuk respon yang proporsional. Kalau ditinjau lebih dalam lagi dari pihak Allah, untuk mewujudkan keselamatan atas manusia, Allah memberikan kuasa kepada mereka yang menerimanya. Jadi memang ketika kita mulai mendekatkan diri kepada Tuhan, kita bisa merasakan kuasa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 mengatakan,
tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, kata kuasa di dalam Injil Yohanes 1 ayat 12 ini kita sudah tahu, ya pasti karena sudah sering disebut bahwa kata kuasa di sini adalah exousia. Ya, ini renewing buat kita ya, supaya kita juga belajar bahwa ternyata untuk kita menerima keselamatan, pertama kita harus meresponi dengan proporsional terhadap kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Exousia, ya, yang artinya adalah privilege, yang artinya adalah hak istimewa. Jadi kuasa itu adalah fasilitas, ya, fasilitas keselamatan. Apa aja sih fasilitas keselamatan supaya kita bisa lebih down to earth, supaya kata keselamatan ini tidak terlalu imajinatif, yaitu penebusan, ya. Fasilitasnya ada Roh Kudus, ada Injil, dan ada pengharapan Allah melalui segala peristiwa di dalam hidup kita. Itu adalah bagian dari fasilitas keselamatan. Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu yang pertama, soal keselamatan dari pihak Allah yang disampaikan melalui Roh Kudus. Dari pihak manusia, karena tadi untuk dekat padamu, kita nggak bisa seorang diri saja. Ya, kita harus ada tektokannya, ada lawan bicaranya, ada yang dijadikan sasaran yang kita tuju. Ya, kalau kita sekarang tahu dekat pada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan fasilitas. Dari pihak kita, pihak manusia, keselamatan berarti perjuangan. Ya, kayak kita mau lapar, ya, kita sudah lapar, kita nggak bisa diam diri saja, kita pasti berusaha lah bikin ini, makan mie lah, cari jajanan lah, ambil handphone lah, pesen Grab melalui GoFood atau apa food lah gitu yang online gitu kan, kita harus melakukan usaha. Nah, di sini harus melakukan perjuangan ya, supaya kita bisa mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Ibrani 12 ayat 10 mengatakan bahwa sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Tuhan, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Jadi kadang kita kayak tadi, ada fasilitas itu, ada penebusan, ada juga setiap masalah yang terjadi di dalam diri kita adalah menjadi salah satu bagian atau salah satu cara komunikasi yang bisa terjadi antara Tuhan dan manusia, manusia dan Tuhan. Ya kita tahu ya sekarang ada pandemi seperti ini, hidup udah nggak nyaman banget gitu. Kadang kita udah berasa aman dengar berita atau dengar temen kena COVID, kena COVID, itu kita deg-degan gitu. Terus karena deg-degan jadi kita, oh ya Tuhan, tolonglah Tuhan, aku masih belum mau mati atau gimana gitu. Kita punya komunikasi. Nah, kadang memang manusia harus mengalami peristiwa-peristiwa yang membuat dia tersentak. Namun sejujurnya, jangan nunggu kita tersentak karena peristiwa, baru kita cari Tuhan. Jangan sampai kita berada di ujung, kepepet, benar-benar ya. Karena sebenarnya Tuhan kan sudah memberikan fasilitas. Ya, nah, fasilitas itu menjadikan manusia bisa mengenakan kodrat ilahi. Jadi manusia akan bisa mengenakan kodrat ilahi ketika dia menerima kuasa yang datang dari Tuhan secara proporsional. Jadi bukan secara alam pikirannya sendiri. Kita bisa melihat orang yang bisa mengenakan kodrat ilahi di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Sahabat RWC atau teman-teman dimanapun kalian berada,
pada sore hari ini tentu akan ada beberapa atau banyak firman yang kita dengar. Ya, jadi betapa beruntungnya jika kita masih punya kesempatan untuk bisa membaca atau menikmati firman Tuhan. Saya akan bacakan di 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari, garis bawahi, hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, kita mulai tahu nih, ketika kita dekat kepada Tuhan. Ya, Lord, I need you. Ya, kita merasa kita dekat, kita memeluk Tuhan gitu. Lalu kita mulai bisa membedakan bahwa ternyata dunia ini ya memang tidak menjanjikan sesuatu. Kita sering sekali merasa justru lebih dekat pada dunia, bukan dekat padamu. Kita merasa bahwa kita lebih termotivasi ketika kita mau melakukan sesuatu yang sebenarnya ujung pangkalnya adalah fana. Bukan tidak boleh bekerja, tetapi kita justru ketika memahami ada kuasa, ada fasilitas-fasilitas yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, kita semakin hati-hati pada saat kita bekerja. Ya, kita akan semakin bisa mengatur hidup kita karena kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi hidup kita. Dan Tuhan ingin loh sebenarnya dekat padamu itu terjadi dari dua arah. Tuhan menyampaikan itu kepada kita, dan kita juga harus meresponi, iya Tuhan, aku juga mau dekat padamu. Nah, komunikasi ini yang jarang terjadi. Komunikasi ini yang mulai memudar. Karena banyak orang merasa bahwa dalam pikirannya, aduh Tuhan sudah mengasihi aku, dan aku sudah merasa beruntung, dan itu cukup. Ya, itu namanya tidak, Tuhan cintanya bertepuk sebelah tangan gitu. Tuhan ngomong, aku dekat padamu, tapi kita tidak meresponi dengan baik. Nah, perjuangan ini bisa terjadi dalam diri kita ya, ketika Allah memberikan fasilitas keselamatan, kasih karunia itu, ya, menjadikan kita bisa lebih jauh mengenal keselamatan itu sendiri. Tanpa fasilitas yang diberikan Tuhan tadi, keselamatan tidak dapat terwujud. Orang percaya harus menggunakan secara maksimal fasilitas keselamatan itu. Di dalam Filipi 2 ayat 12 dikemukakan bahwa, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saya keluar sedikit dari hal ini. Biasa ya kalau kita punya kekasih atau kita mungkin engagement atau kita mungkin mulai punya real best friend atau deeper dari best friend atau kita punya pacar gitu. Ya, kita aja pingin selalu memperjuangkan untuk bisa close, untuk bisa dekat, untuk bisa selalu menyapa atau rindu disapa, dan itu butuh satu konektivitas, butuh sesuatu hubungan. Apalagi kalau misalkan LDRT. Waduh, itu berat banget. Long distance relationship. Tidak omnipresent, tidak hadir. Pacarnya di London, sedangkan kekasihnya di Jakarta. Ya, butuh komunikasi, butuh telepon, butuh perjuangan, pulsanya bayar, ini dan itu. Kalau misalkan sudah ditelepon, halo,
nggak nyambung-nyambung gitu kan, itu juga kesel. Walaupun analogi ini nggak tepat, tetapi ini bisa membangun sistematika kita berpikir ketika kita menyikapi perkataan dekat padamu. Ya, jadi orang percaya harus mengerjakan keselamatan, ya, dengan takut dan gentar. Filipi 5 ayat 7 mengatakan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Nah, orang yang dekat pada Tuhan akan mengerti pikiran dan perasaan Tuhan. Itu sudah terjadi karena ada fasilitas kuasa. Kita diberi hikmat, kita diberi Injil, supaya kita bisa tahu kapan kita berdoa, kapan kita mengabdikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kan kita bilang kita dekat pada Tuhan. Ayat 6-nya mengatakan yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Allah menghendaki orang percaya, kita semua memiliki pikiran dan perasaan Kristus yang kita tahu juga pasti namanya phroneo. Ya, kalau pikiran dan perasaan kita namanya phronema. Jadi kita harus mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Dari sinilah ya, kita ketika kita bisa menemukan rahasia ini, bahwa pikiran kita, hati kita digunakan untuk menelisik dan menelaah pikiran dan perasaan Kristus. Karena apa? Karena Yesus adalah model manusia yang diinginkan dan dirancang oleh Allah. Jadi kalau kita tidak dekat pada Tuhan, ya kita pasti akan tidak dekat dengan apa yang dirancang oleh Allah. Nah, maka kalau kita nggak dekat, bagaimana kita bisa selamat? Kalau kita nggak dekat, bagaimana bisa selamat? Bagaimana bisa memperoleh kuasa? Ya, jadi respon yang proporsional ini menjadi salah satu bagian dari hal yang bisa kita lakukan, ya namanya responnya kita dari kecil kan sudah dilatih, ya nggak Paul, untuk meresponi segala sesuatu. Kita biasanya meresponin dua respon yang sama di dalam diri manusia adalah crying and laughing, menangis dan tertawa. All people in the world itu punya bahasa komunikasi, bahasa respon yang sama. Itu menunjukkan ketidakberdayaan manusia. Sebenarnya manusia tidak berbeda. Menangis, keluar air mata, tertawa, bahagia, atau bisa juga menangis karena bahagia. Itu bahasa yang sangat tipis perbedaannya antara menangis duka dan menangis bahagia. Harus dilihat, harus dirunut lagi ke belakang. Demikian juga ketika kita mengatakan dekat pada Tuhan. Kita harus telaah lagi lebih dalam. Kita harus periksa diri kita sendiri, ya, supaya kita bisa disebut menjadi seperti Kristus. Ya. Berarti orang percaya itu kita harus mengusahakan dengan serius, ya, karena hubungan dengan Allah atau intimacy with God, hubungan yang dekat sekali dengan Allah itu tidak bisa terjadi atau berlangsung dengan sendirinya. Nggak bisa langsung tumbuh kayak dulu kita, aduh cuman berdoa, aduh Tuhan tumbuhkan, dan kita berharap tumbuh dengan sendirinya. Enggak. Ya kita mengasihi seseorang juga bertumbuh. Tadinya cuman ya nyebut namanya nggak berat, lama-lama nyebut namanya berat. Lama-lama, loh, kok kalau dia jauh, aku mulai berasa kangen gitu kan. Ada proses yang kita nggak tahu kapan itu terjadi, tapi kalau sudah terjadi, oh iya saya dekat sama dia gitu kan. Oke lah, ini terlalu jauh mungkin atau terlalu lucu kalau kita membahas itu, tapi itu kenyataannya, ya. Itu kenyataannya dalam hidup kita. Jadi hubungan yang bertumbuh ini bukan intervensi dari pihak lain, tetapi intervensi dari Tuhan dan diri kita.
Jadi kalau kita mau intim dengan Tuhan itu intervensinya dua, ya. Masing-masing individu yang harus mengendalikan pikiran dan perasaannya sendiri. Sebagaimana ini menjadi hal yang mustahil. Maka dari itu kita perlu tadi intervensi Allah, ya, memberikan kuasa supaya kita diberi pengertian. Dan kita harus menyadari itu, nggak bisa dengan persetujuan kita sendiri atau dengan cara berpikir kita sendiri. Jadi intervensi Allah inilah yang disebut dengan kasih karunia itu. Tetapi intervensi Allah tidak mengambil alih bagian atau tanggung jawab manusia. Ya, jadi yang paling penting adalah bagaimana setelah orang, ya, menerima intervensi Allah, bagaimana dia menjalani hidupnya setelah dia menerima intervensi itu. Apakah dia akan menjadi orang yang sama saja, berjalan tanpa tujuan, atau ketika kasih karunia itu turun pada orang itu dan orang itu meresponi dengan baik, saya yakin dan percaya dia tidak akan menjadi orang yang mudah kehilangan arah. Apalagi teknologi saat ini yang begitu mudah menjadikan generasi ya muda sekarang yang bisa menerima banyak informasi apapun itu yang seharusnya belum boleh dipetik. Biasanya maaf berhubungan dengan porn atau ya hal-hal yang seperti itu, karena kan manusia punya keingintahuan yang sangat luar biasa karena Tuhan menciptakan itu supaya manusia berketurunan, tetapi iblis merubah, menyengat konsep berpikir manusia sehingga hal yang mulia ini menjadi hal yang menakutkan. Dan sering sekali kan kita baca di surat kabar bagaimana pria-pria tidak bertanggung jawab setelah maaf terjadi seks bebas. Pria-pria yang tidak bertanggung jawab ini dengan mudahnya mengatakan gugurkan saja kandungannya. Ya, lalu wanita yang dalam ketakutan gitu. Aduh bingung gitu. Kalau dibesarin nanti tinggal pergi, malu. Kalau dibuang nggak tega. Perempuan kan pertimbangannya gitu. Kalau cowok kan gampang. Nah, orang-orang yang tidak punya froneo atau tidak mau dekat pada Tuhan, ya otomatis dekat pada mana, ayo? Sudah otomatis, maka kata dekat pada Tuhan ini, dekat padamu ini menjadi salah satu gate atau gerbang kesucian kita. Gerbang kesucian anak muda pria dan wanita. Pria pun harus, wanita pun harus. Karena tadi teknologi telah mendobrak batasan-batasan etika. Ya, bisa sendirian mojok di kamar, tutup pintu kunci, udah buka situs-situs, udah semua terpapar dengan sangat luar biasa. Maka dari itu, jika seseorang menganggap keselamatan itu adalah hanya satu kesempatan, ya menjadi satu titik gitu, menjadi suatu peristiwa sesaat, ya seperti sebuah titik, maka ia tidak akan mengusahakan pertumbuhan karena sudah merasa bahwa keselamatan itu dianggap sebagai satu peristiwa sesaat. Sedangkan kayak kita komunikasi pada sore hari ini tidak bisa sesaat. Ya, saya kenal Paul tidak bisa sesaat. Tidak bisa sesaat. Saya baru ngerti, oh iya Pak Topo pakai kupluk, pakai kacamata. Tapi ya itu secara lahiriah gitu. Sedangkan sama Tuhan itu secara batiniah. Kalau kita secara batiniah bisa membangun hubungan dengan Yang Maha Kudus, maka kita tidak akan mungkin salah gaul. Karena Tuhan memberikan kepekaan yang extraordinary. Kuasa-kuasa yang benar-benar luar biasa. Ya, yang akan membawa kita bertumbuh, yang akan membawa kita berkembang secara, ingat, proporsional. Karena kalau nggak proporsional kan kita jadi mistis juga.
Jadi kembali lagi ke angan-angan, tidak. Tuhan tidak mau kuasanya disikapi dengan over, dengan berlebihan, tetapi dengan sesuatu standar yang pas menurut ukuran Tuhan. Kalau nggak proporsional biasanya itu pas menurut kita belum tentu pas menurut Tuhan. Ya kan? Maka dari itu sahabat RWC yang dikasih Tuhan ini makin seru. Ada pilihan karena ada orang-orang yang tidak mau dekat pada Tuhan. Dan sudah pasti orang ini walaupun ke gereja dia tidak bertumbuh. Dia hanya dekat pada liturgi, dekat pada acara, dekat pada fellowship-nya. Fellowship perlu, tetapi ketika kita punya need yang utama adalah kebutuhan yang utama adalah dekat pada Tuhan, maka setelah ibadah ada fellowship, itu biasanya akan mulai terbangun hubungan-hubungan yang natural, hubungan-hubungan yang sopan, hubungan-hubungan yang tidak lagi diintervensi dengan motivasi-motivasi yang tidak baik. Ya, boleh setelah ibadah mungkin tertarik satu dengan yang lain, tetapi kan cari Tuhan dulu, jangan cari fellowship-nya, cari hubungan manusia dulu. Nanti pas dengerin firman malah WhatsApp-an nggak karuan, malah chattingan, dia duduk di sana kita tutup di sini, dan itu banyak terjadi. Maka buat orang-orang yang tidak bertumbuh kan Tuhan sudah tahu ya, kita sudah tahu di Matius 7, 21, 23. Tidak perlu dibaca karena ini udah sering, ya udah hafal. Yang siapa kamu? Aku tidak kenal kamu. Perhatikan, kalau kita merasa kita dekat pada Tuhan, tapi di ujungnya Tuhan tidak kenal kita. Karena kita merasa, biarlah Tuhan yang menyampaikan itu dan kita meresponi dengan baik. Nah, dikenal di sini artinya dinikmati oleh Tuhan. Jadi bukan kayak kenal semut, tuh langsung pergi gitu, atau kenal dogi, tuh langsung pergi. Dikenal Tuhan itu kita bisa dinikmati, ya. Kalau ini tes, saya akan tanya apa bahasa Yunaninya. Dikenal. Ayo. Nah tuh, ini udah pinter. Nah, kita udah tahu kan, hanya orang yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus yang dekat pada Tuhan, dia akan ginosko. Benar-benar nggak cuma ngomong I need you Lord gitu, tapi ginosko gitu, nikmati aku Tuhan, search me, seeking me, dig me, touch me, nikmati gitu. Dan ini menjadi satu kerinduan yang tentu bukan hanya di pihak Tuhan, kita juga harus punya kerinduan yang seperti itu. Kerinduan untuk bisa dinikmati. Ginosko. Pauline, kamu dapat cepet ya. Iya, terima kasih Om. Dapat 100. Wah, luar biasa ya. Ya, tentu untuk menjadi ginosko ya, ada standar ya. Standarnya apa? Kesucian Allah. Kita nggak mungkin mau dinikmati Tuhan, tapi ya itu tadi. Apakah kita terus kalau nggak suci terus nggak bisa dinikmati? Ada koridor kita bertobat. Kita berbalik dari yang jahat. Kita membangun kembali kekudusan kita. Karena ya kita manusia yang berdosa, tapi kita tidak boleh membangun konsep bahwa kita manusia berdosa dan sudah berdosa selalu menjadi alasan untuk saya orang yang sudah tercela, saya orang yang sudah ternoda, saya laki-laki yang jahat, yang sudah melakukan hal-hal yang memuakkan Tuhan. Kan Tuhan menyediakan koridor supaya kita kembali. Itulah kehadiran Kristus, membawa semua orang berdosa berani berdoa. Coba kalau Kristus nggak datang, kita berdosa, kita mau laporan sama siapa? Kita mau berdoa sama Bapa susah. Tuhan membuka komunikasi itu. Menjadi perantara supaya kita ketika berdosa nggak malu mengakui dosa kita. Nah ini menjadi satu hal yang kita nggak boleh puas setelah mengerti konsep ginosko. Kita nggak bisa merasa sudah oke. Kita harus merasa keberadaan moral yang baik ya.
Kita harus memiliki keberadaan moral dan karakter yang semakin hari semakin meningkat. Tapi sayangnya ya, kadang ada orang-orang, sahabat RWC yang dikasih Tuhan, ada orang yang belum sampai tahapan bisa dinikmati Tuhan, ginosko tadi. Tapi dia merasa sudah bisa dinikmati hidupnya. Karena apa? Ya dia merasa dirinya sendiri, belum tentu Tuhan merasa kan. Nah, sore hari ini kita mulai mencoba membuka tubir hati. Kita buka tingkap-tingkap hati kita pelan-pelan. Kita temukan di lembaran ini, lembaran dosa, lembaran-lembaran, sampai kita ketemu sesuatu yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Nggak apa-apa kok kita cry out loud, kita masuk ke dalam ruang doa kita pribadi untuk kita ngomong Tuhan minta ampun. Nggak apa-apa kalau mata kita sembab, daripada kita dihakimi dunia, daripada kita dihakimi oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mending kita masuk, kita berdoa, aku mau kembali dekat padamu. Aku mau kembali dekat padamu Tuhan. Ya. Jadi kita nggak bisa cuman oke-oke saja menjadi orang Kristen. Nah, mengenakan pikiran dan perasaan Kristus ini pun masih abstrak. Seperti apa sebenarnya pikiran dan perasaan Kristus? Kita baru bisa mengerti pikiran dan perasaan Kristus itu ketika kita melihat bahwa ketika dia disiksa, ketika dia dibully, ketika dia dicaci, ketika dia direndahkan, ketika keringatnya berubah menjadi darah, dia tidak punya hati untuk membalas. Pikirannya, kalau saya mungkin ngomel sih, ya masih ada ngomelnya kalau dilakukan nggak adil gitu. Reaksi pertama, gue udah bener, kenapa disalahin melulu? Kesel walaupun nggak ngomel, karena kita tahu nih udah belajar di RWC, ditahan tapi ngempet gitu ya, itu juga sebenarnya kalau dibiarin kan bahaya. Nah, di situ kita kembali ya bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Nah, meneladani perjuangan Yesus tersebut itu harus dengan perjuangan yang memadai. Jadi kita memang harus over excited tapi memadai. Jadi gimana ya? Semangatnya menggebu, tetapi di dalam tingkah lakunya kita very natural, tapi kita orang yang bukan seperti kapas, tapi seperti batu, mantep gitu kekristenan kita gitu loh. Nggak light, yang mudah diombang-ambingkan, ditiup angin, terbang ke gulung-gulung. Kita harus steady, karena dia batu karang. He is the rock, he is our king. Terus, he is my king. Inside, dekat gitu loh. Jadi perjuangan Kristus yang sampai mencucurkan darah, ada firman-Nya yang mengatakan bahwa kita tuh berjuang belum sampai mencucurkan darah. Ya, di dalam Ibrani 12 ayat 4 kalau nggak salah. Bunyinya sebentar. Ibrani 12 ayat 4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Aduh, puji Tuhan keinget. Kita loh kadang. Kita belum mencucurkan air mata. Darah di sini adalah suatu pergumulan, ya bukan yang kayak orang dikater-kater. Tetapi kita, ya tadi, aduh benar-benar nggak cuma nangis, tapi kadang kita diem gitu ya. Tapi deep cry gitu loh. Tuhan, aku benar-benar loh, ampun gitu. Tapi nggak ngomong. Kita datang, kita masuk, kita dekatkan diri pada Tuhan, lean on God gitu ya. Benar-benar kita bersandar karena kita harus dekat. Dan tema khotbah pada sore hari ini adalah kita harus mendekatkan diri di masa-masa COVID ini. Ini masa-masa yang menguji setiap kita. Kita jauh dari Tuhan, kita akan takut mati. Kita dekat pada Tuhan, hidup benar, protokol oke, kita dekat pada Tuhan. Ya kalau kena, saya yakin dan percaya kita akan punya kebesaran hati. Tapi kalau kita sudah dekat pada Tuhan, hidup kita sudah benar. Dari menit ke menitnya oke. Dari waktu-waktu, detik-detik hidup kita oke. Maka
kita nggak akan cemas hadapin pandemi. Pandemi ini tidak ada artinya dibandingkan dengan kemuliaan keagungan Kristus. Kalau kita dekat, kita tahu kita dekat pada yang agung, maka kita dari sekarang jadi lebih siap. Untuk dekat yang agung, kita harus senantiasa setiap hari melayakkan diri kita. Tuhan, layak nggak cuma di bibir ya, maaf, layak juga gimana kita menjalani hidup kita, berlari, ya, berlari bersama Tuhan, mengejar Tuhan, melayakkan diri, menggali potensi yang ada, menjadi bagian yang terakhir. Saya akan memberikan satu pertanyaan dan tentu harus dijawab secara batinnya, ya, secara hati. Saya akan bertanya, sudahkah kita sore hari ini close to you, dekat sama Tuhan? Sudah belum? Sudahkah kita benar-benar sore hari ini merasa kalau jauh sedikit kita kehilangan Tuhan? Atau kita sudah biasa-biasa jauh dekat, nggak berasa? Ya, kalau kita belum, jangan tunda kesempatan ini. Dekatkan diri, fasilitas sudah disediakan. Responi dengan tepat dan benar. Oke, demikian firman Tuhan. Mungkin saya tutup dulu dalam doa, baru nanti kita tanya jawab sebentar ya, Pauline. Oke. Mari kita semua, sahabat RWC, kita bersyukur dan kita berdoa pada sore hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk setiap benih firman yang Engkau sediakan dan Engkau taburkan. Kami mengucap syukur kepadamu, kami sungguh mengucap syukur, dan kami senantiasa ingin mendekatkan diri kami, ingin selalu dekat kepadamu, supaya perjalanan hidup kami hari lepas hari semakin baik dan benar di matamu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur sekali lagi atas perlindungan dan penjagaan yang Engkau berikan atas kami. Tuhan Yesus, tuntun kami. Bawa kami untuk bisa berjalan di jalan kebenaran, untuk kami bisa sampai menuju langit baru dan bumi yang baru. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami alaskan doa ini di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Om Topo, sharingnya luar biasa dan aku sangat terberkati banget soal dekat padamu ini ya Om. Mungkin kita ada beberapa hal yang mungkin menarik kita bahas untuk aplikasinya. Satu yang menggelitik pertama kali itu kata-kata Om yang mengatakan bahwa kita seringkali mencintai itu dengan pikiran dan menjalin hubungan itu lebih secara lahiriah. Dan menjalin hubungan dengan Tuhan itu harus secara batinnya. Sedangkan sangat sulit membangun hubungan secara batinnya, berarti kita berhubungan dengan Allah yang tidak kelihatan, tidak bisa kita rasa, tidak bisa kita dengarkan secara telinga, dan lain sebagainya. Nah, jadi seringkali kita merasa, mungkin anak-anak muda akan seringkali merasa mental block gitu, kayak nggak mungkin lah, gimana caranya bisa mencintai dengan perasaan. Jadi alhasil kita mencintai dengan pikiran. Nah, itu gimana caranya kita bisa bertransisi begitu dari mencintai dengan pikiran menjadi mencintai dengan perasaan. Oke, bagus banget pertanyaannya. Pertama yang pasti kita perlu komunitas. Komunitas, kelompok orang-orang yang sudah belajar mempunyai pikiran dan perasaan yang sama dulu. Oke. Karena kekristenan ini satu proses community, ya, menjadi orang-orang, sekelompok orang-orang
yang akhirnya bisa menularkan sesuatu yang baik. Kalaupun saya sendirian punya pikiran dan perasaan Kristus sudah dekat, tapi saya masuk di dunia pergaulan yang buruk, yang pikiran dan perasaan dunia, saya mungkin kuatnya seminggu lah. Habis itu ya sudah terhilang. Nah, makanya begitu sulit ketika saya menyadari ini, Pauline. Maksudnya saya sangat menyadari hal ini, bahwa untuk memindahkan sesuatu dari phronema kita menjadi phroneo, itu memang satu, kita menyadari itu fasilitas. Itu fasilitas kasih karunia yang sudah diturunkan kepada kita. Dan ketika itu menyentuh kita, gitu, kayak kita coba merenungkan kembali. Kalau saya mulai kehilangan cinta saya pada Tuhan, saya merenungkan kembali peristiwa-peristiwa yang membuat saya ngomong, without you, I cannot walking. I am a real dead man, a walking dead man. Peristiwa itu pasti ada di dalam diri setiap kita. Yang membuat kita tuh, saya ingat gitu, aduh peristiwa itu ya, bikin, aduh Tuhan tuh sayang banget sama aku. Nah, itu nggak boleh dihilangkan perjalanan iman kita. Apalagi kayak misalkan, maaf ya, biasanya dalam komunikasi antar yang seumuran Pauline mungkin gitu, biasanya yang jadi korban tuh wanita. Karena apa? Setelah wanita jadi korban komunikasi yang kasar, wanita kan nggak mungkin berantem. Perempuan pasti akan melarikan diri, dia mengunci diri di kamar, dan dia menangis. Nah, momen-momen itu sebenarnya kadang ya, Tuhan tuh menegur dengan bahasanya yang bahasa perasaan, atau ya bahasa batiniah. Nah, itu dilatihnya dari seperti itu. Kita harus ingat momen-momen di mana Tuhan itu mengangkat kita dari kebodohan kita. Setiap orang pernah melakukan kebodohan. Bahkan ada orang yang sudah cinta banget sama Tuhan. Karena satu peristiwa yang membuat dia bodoh, dia bisa berbalik loh, meninggalkan Tuhan. Nanti setelah kebentur lagi, baru tobat lagi gitu. Baru balik lagi benar gitu. Nah, paling bahaya adalah ketika masa kebodohan terjadi di dalam diri kita, kita tidak sadar untuk segera mencari Tuhan. Yaitu langsung masuk ke nyemplung orang-orang bodoh. Udah terhilang. Makanya hati-hati sahabat RWC dan teman-teman. Jangan sharing kepada orang yang tidak tepat. Konselinglah kepada kakak rohani. Pilihlah kakak rohani. Pilihlah orang-orang, sebenarnya bukan orang-orang, pertama Tuhan dulu. Lalu kemudian carilah konselor-konselor yang disediakan oleh Rehoboth. Saya yakin dan percaya konselor-konselor yang disediakan oleh Rehoboth, ya tentu saja sudah mengalami peristiwa yang sama. Hanya konselor ini mengalami peristiwa itu lebih dulu. Bukan konselor enggak, justru konselor itu biasanya mengalami peristiwa-peristiwa yang getir dan dia berhasil keluar dari kebodohan. Dan dia menemukan jalan terang kasih Kristus. Ini bagus banget. Mencintai Tuhan butuh proses. Kalau mulai kita nggak bisa pindahin ke perasaan, ingat momen apa yang membuat waktu itu kita ditolong Tuhan. Berarti sebetulnya Tuhan juga udah menyediakan media untuk kita bisa membangun relasi batiniah ya Om ya, yaitu dari peristiwa-peristiwa itu atau momen-momen itu. Tapi seringkali kita nggak sadar ya, bahwa momen itu sebenarnya cara kerja Tuhan gitu. Iya, tadi kan fasilitas-fasilitas itu kan selain bukan masalah yang di dalam Roma 8:28 kan ada fasilitas-fasilitas yang lain yang Tuhan sediakan seperti Injil. Iya. Ya kan? Ya. Ada hal-hal yang disediakan ya, penebusan. Ya. Tuhan kirimkan Roh Kudus. Ya itu tadi Tuhan garap kita gitu. Karena kita perlu digarap. Digarap tapi sama Tuhan ya. Kalau kita digarap sama dunia mah udah sering. Iya. Udah sering. Ya kita perlu itu gitu.
Ya, penggarapan ini benar-benar ya melalui setiap peristiwa kehidupan. Oke, kalau boleh tahu, maaf, saya tanya dulu kalau boleh tahu. Pauline umur berapa? 23, Om. Wah, luar biasa, puji Tuhan. Saya 23 tuh masih nggak karuan, jujur saja. 23 masih belum bisa mengejar Tuhan seperti ini. Seperti yang Pauline alamin. Benar, serius. Bersyukurlah kamu ya, puji Tuhan. Oke, lanjut. Oke. Ada satu statement yang menarik juga, Om. Bahwa Om bilang itu, waktu kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, kita harus mengerjakan keselamatan itu. Jadi selagi kita mengerjakan keselamatan, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan bentuk mengerjakan keselamatannya itu Om memakai terminologi kerjasama. Biasanya orang akan menganggap bahwa keselamatan adalah sesuatu yang kita terima, kita nggak layak, kita terima. Meskipun memang benar ya, keselamatan itu anugerah, tetapi dalam konteks bahwa kita itu hina, Om. Dan seringkali anak muda jadi merasa bahwa dia itu hina. Dia hina, dia jadi malu untuk mendekatkan diri ke Tuhan. Nah, kalau kasus begini gimana, Om? Oke. Memang iblis itu kerjaannya mendakwa. Iblis kerjaannya membuat orang takut menjalin hubungan atau komunikasi dengan Tuhan. Padahal konteksnya tadi Tuhan kepingin kerjasama. Salah satu yang disebut iblis mendakwa ya seperti itu. Iblis selalu menancapkan sesuatu yang berlawanan dengan bentuk kerjasama. Iblis selalu berusaha memutuskan mata rantai. Caranya memutuskan mata rantai, makanya tadi gini, kayak misalkan saya mengalami dosa yang memalukan untuk diceritakan, saya sembunyikan gitu. Selama saya sembunyikan, tidak saya keluarkan, ada konseling atau memang saya simpan, saya tidak jalani dalam pertobatan, itu iblis tetap bercokol. Tetapi ketika kita berani, saya salah, saya masuk ruang Maha Kudus, saya bertobat dan tidak akan mengulangi lagi, itu kita menelanjangi iblis. Tapi untuk menelanjangi iblis, maaf, kita yang ditelanjangi dulu habis-habisan dengan rasa malu. Nggak berani nyeritain, apalagi dosa yang malu-maluin gitu. Malu-maluin ya. Ya, jadi iblis bersembunyi di balik itu, mengintimidasi, mendakwa, kamu dosa, kamu kalau cerita ini kamu akan dipermalukan orang. Nah, makanya Kristus datang, ya, bisa melalui hamba Tuhan, ya, bisa melalui gembala kita kalau sesuatu yang sifatnya sangat-sangat susah menelanjangi iblis, ya kita punya gembala yang baik, ya, yang bisa kita mengisahkan, menelanjangi iblis, menyampaikan kepada gembala yang baik. Pertama, gembala yang baik Tuhan Yesus. Kedua, gembala kita yang ada di gereja. Dengan kita ngomong, aku benar-benar. Tetapi yang perlu dijaga, setelah ngomong dosa, setelah kita menelanjangi iblis, jangan berbuat dosa lagi. Menelanjanginya lebih susah. Iya. Gitu. Kita akan didakwa 2 kali. Gitu. Itu sih caranya, kita harus berani. Jujur di hadapan Tuhan, dan tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Sulit memang, ada banyak kasus biasanya ya. Berarti memang kuncinya harus jujur ya, harus berani jujur dengan diri sendiri dan akhirnya jujur ke Tuhan. Dan kalau memang kita susah, untuk kan ada orang yang susah jujur ke Tuhan, Om. Ada orang yang mungkin dia bahkan ngomong ke Tuhan pun malu, Om. Tapi mungkin bisa ya memakai fasilitas konselor atau gembala untuk melatih diri ya, Om ya. Orang tua jangan abaikan. Mami, aku Mi, maafin banget Mi. Wah, dia langsung peluk loh kayak Tuhan loh. Kan pakai Allah. Makanya ya anak muda ya, yang masih punya orang tua, nggak bisa deket, nggak bisa lean on sama mami, sama papi. Aduh, rugi besar. Itu papi mami itu tangguh banget loh. Waktu ngelahirin kita, ngelahirin kamu, itu udah rela kehilangan nyawa duluan loh. Perempuan melahirkan seorang anak, itu dia denyut jantungnya harus kuat, blood pressure-nya harus bagus,
nggak boleh diabetes, semua kondisi badan harus oke, mental Optimal. oke. Terus kita nggak hargain mami. Kan perwakilan Tuhan pertama kan papi mami. Ya itu, sebelum keluar kemana-mana, yang tadi yang paling bahaya kalau mengalami satu dosa yang sangat sangat malu untuk diceritakan, cerita ke orang yang salah. Udah deh jadi gosip. Iya. Ya, jadi itu waspada. Oke, ada lagi mungkin. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Om. Oke. Putar komunikasi. Om mengatakan juga bahwa sewaktu kita ingin menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan, itu harus ada komunikasi. Tapi seringkali, terutama bagi kita-kita yang mungkin sudah rajin beribadah Om, atau mungkin sudah ngerti doktrin-doktrin dan berbagai hal, kita merasa sudah dekat dengan Tuhan Om. Sehingga kita jadi nggak komunikasi. Kan tadi Om juga bilang harus komunikasi. Jangan sampai kita merasa dekat dengan Tuhan, tapi Tuhan merasa tidak dekat dengan kita. Nah, bagaimana bisa membuat komunikasi ini efektif, Om? Karena seringkali sering salah komunikasi, jadi miskom gitu, Om, antara kita sama Tuhan gitu. Iya, jadi ini penting. Komunikasi itu kan selalu dua arah. Kalau misalkan saya dengan Pauline kan bisa melihat via Zoom, walaupun tidak tatap muka langsung. Ada jarak yang bisa diterabas dalam waktu yang singkat. Dalam Tuhan, hanya bedanya monitornya kayak kita lihat monitor yang lain gelap. Tapi sebenarnya dia mendengarkan kita. Oke. Sama kayak kita nih, Zoom nih, ada 10 bilik. Kita 2 yang nyala, 8 bilik gelap. Tidak ada gambarnya. Tapi sebenarnya mereka memantau kita. Oke. Nah, pekerjaan Tuhan ini menjadi sesuatu yang real, ya. Ketika komunikasi dengan Tuhan ini menjadi sesuatu yang real, ketika memang dijalin dalam suatu kondisi yang kitanya benar-benar fit and proper. Menyiapkan dirinya itu jelas. Ya. Saya mau dekat pada Tuhan. Saya mau komunikasi. Bentuk kerjasamanya seperti apa? Ya tadi, kekristenan bukan sesuatu yang mistis. Kekristenan adalah bicara soal growth, sesuatu yang bertumbuh, ya, sesuatu yang berkembang. Jadi kalau untuk menjabarkan atau membuat bentuk kerjasama komunikasi menjadi realistis, ya sudah tidak ada cara lain. Beribadah, berdoa, membangun doa minimal gitu kan, 30 menit setiap hari. Itu udah paling efektif. Dengerin khotbah, benar-benar gini, maaf ya, saya praktekin kalau dengerin khotbah tuh harus. Jadi bukan pemahaman doktrin kita yang menentukan, tetapi ketika kita dengerin khotbah, kita kan semua panca indera, pikiran, perasaan tertuju pada khotbah itu. Makanya dengerin khotbah juga harus khotbah yang benar, disampaikan oleh orang yang benar, yang baik. Ya, kita tahu kita ada di dalam RWC, sudah pasti bisa mendengarkan khotbah dari gembala, dari semua rekan yang ada di RWC itu memberikan satu firman yang pasti punya warna yang benar. Ya. Jadi intinya membangun kerjasama, berdoa sudah pasti. Mendengarkan khotbah jangan jemu. Maksudnya dengar khotbah kalau sudah nggak betah itu udah tanda-tanda. Ya. Lalu yang ketiga yang paling penting selain doa dengar khotbah, kita kerjasama melalui perbuatan kita. Tindakan kita ini menunjukkan hubungan kerjasama kita dengan Tuhan. Bagaimana cara kita berbicara. Mungkin ini bicaranya mudah, ya karena saya khotbah. Saya pun melatih diri untuk mulai bisa bertindak. Nah, bertindak ini yang paling susah. Kalau pikir perasaan mah disimpan sendiri saja udah gampang. Tapi ketika kita bertindak gitu loh, sesuai enggak ya? Atau kita doktrinnya udah mentok full ngerti banget nih Tuhan seperti ini. Diujinya di perbuatan, perkataan, sesuatu yang realistis, ya. Itu yang penting. Oke? Oke.
Keren banget Om, waduh luar biasa banget. Saya sangat terberkati dan belajar banyak banget hal dari pengertian dan benar-benar dari perspektif yang berbeda dan ternyata bisa dilakukan untuk dekat dengan pada Tuhan ini begitu. Iya sangat bisa ya Om ya. Nah mungkin karena waktu yang udah mau habis, mungkin Om bisa sampaikan pesan-pesan terakhir untuk kita bisa berjuang nih untuk dekat sama Tuhan. Oke, I love you RWC. Saya pengen dekat sama RWC juga, dekat sama Tuhan. Saya pengen dekat sama RWC. Saya punya banyak, mungkin bukan adik karena usia, tetapi bukan kakak juga karena usia, tetapi saya merasa, I love you RWC with all my heart. We love you too Om. Oke deh, thank you ya Om untuk sharing firman-Nya malam ini. Jadi kita mau ingetin lagi untuk sesi kita malam ini sudah selesai dan thank you ya Om, kita udah belajar banyak banget dan jangan lupa teman-teman sebelum kita mengakhiri jangan lupa bahwa setiap Senin kita ada Theology 101 dipantau terus di Instagram dan bisa dilihat di newsnya juga dan jangan lupa minggu depan kita ada kembali lagi dengan Pastor's Message dengan Pendeta Dr. Erasus Abdono. Oke. Thank you ya all sudah mengikuti. Thank you Om Topo. Thank you. Bye-bye semua. Bye. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Ku mau menyenangkanmu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, dalam segala perkara selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengatakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancanganmu yang semula. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkanmu, menyenangkanmu,